karena gue selalu berpikir bahwa gue tuh nggak pernah bilang gue tidak percaya pada adanya alam lain selain kita. Oke. Karena gue termasuk yang percaya Oke. bahwa ada alam lain di luar Oke. sana. Kalau menurut dia ada yang selalu ngikutin gue. Dulu pernah yang paling ekstrim tuh Karena omnya wangi. wah, weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelma, bertemu kembali bersama gue Wendy dan juga Ayu. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial luar biasa sekali, Reza Rahardian. Thank you Halo. Reza. Terima kasih banyak. Thanks for Wendy. coming. Dengan senang hati terima kasih sudah Iya. diundang. Nah, kita mau sebelum kita bahas film terbaru lu, Susana Santet Dosa di Atas Dosa. Wih. Kayak gue hampir jarang ngeliat lu nonton main film horor ya. Kan pasti ada pertimbangan kenapa lu ambil bagian dari film ini gitu. Ke lu dulu deh sebelum ke film ini. Reza Rahardian tuh seorang penakut atau bukan? Tanpa bermaksud untuk jumawa ya, tapi gua merasa nggak terlalu punya ketakutan terhadap hal-hal yang mistis atau goib gitu ya, nggak terlalu, karena gue lumayan sensitif. Gue tuh lumayan sering sekali merasakan ruang, gampang sekali gitu, dan kadang-kadang gue berkomunikasinya dengan cara gue sendiri. Kayak kalau misalnya gue nggak terlalu nyaman, ya gue komunikasiin as if gue sedang berkomunikasi dengan seseorang gitu, politely ya, dengan sopan gitu. Oh serius? Iya, misalnya di lokasi syuting, terus tiba-tiba gue masuk ke ruang. Kan kita sering sekali syuting di luar kota tuh, tinggal di kamar hotel yang mungkin hotelnya tua atau ini tempat baru. Ada aja kadang energi-energi yang kok agak kurang nyaman ya. Nah, gue biasanya gue communicate dengan cara yang gue yakini untuk ya gue di sini. Semoga kita kalau ada hal-hal yang kurang mohon maaf dan segala gitu-gitu. Tapi gue nggak yang kemudian kayak gue nggak mau kamarnya serem gitu, nggak. Wih anjrit. Oke. Gitu sih. Berarti dari kecil pun lu termasuk orang yang sensitif, tapi lu bukan denial ya. Kayak ya udah berdampingan dengan kondisi itu. Iya, tapi mungkin nggak dari kecil banget ya, semenjak remaja kayaknya. Kalau kecil gue memorinya nggak ada yang gue inget. Maksudnya memori-memori yang mungkin agak serem atau gimana tuh nyaris nggak ada yang gue inget gitu ya. Kalau remaja bahwa mungkin pernah terjadi iya, tapi kayaknya nggak ada yang memorable. Kalau remaja tuh karena awal-awal kan gue syuting tuh film horor ya. Waktu masih usia belasan tuh gue syuting film pertama gue masih film horor. Jadi pengalaman-pengalaman zaman di lokasi syutingnya misalnya di bekas rumah sakit Belanda lah atau apalah yang kayak gitu-gitu tuh ada. Dari situ mulai pernah merasakan pengalaman-pengalaman yang agak berbeda, dan menanggapinya dari mulai itu gue nggak menanggapi dengan kayak nggak mau, gue serem banget di situ gitu, nggak gitu. Tapi teman-teman yang lain jadi ngerasa aneh karena kayak lo aneh banget sih, gue sih kabur kalau deh gitu. Nah, kalau gue nggak tahu kenapa, tapi again nggak pernah punya pengalaman berinteraksi dan melihat wujud. Mungkin itu juga yang membuat gue nggak merasa terlalu ada yang perlu membuat gue ketakutan berlebih gitu. Karena selama gue pernah pengalaman, mungkin pengalaman-pengalamannya lebih ke physical things yang kemudian entah bergerak atau apa gitu. Suara gitu. Suara terus kayak tiba-tiba ada bunyi-bunyian sesuatu gitu yang tiba-tiba berbunyi, atau yang nggak mungkin gerak terus jadi gerak, atau nggak mungkin kayak nggak mungkin ini bisa jatuh gitu aja. Angin nggak mungkin definitely terus tiba-tiba jatuh misalnya. Itu pernah pada saat syuting kayak di kamar gue tidur gitu, pernah gitu. Apa yang jatuh aja? Waktu itu buku
Buku tuh heavy, Wen. Ya. Nggak mungkin, nggak ada gempa. Udahlah, gue yakin banget, I'm not that crazy enough untuk bilang bahwa itu bukan karena hal-hal yang apa gitu. Terus pas buku itu jatuh, gue tuh orangnya selalu mempertanyakan sesuatu, apa meaningnya, kenapa bukunya jatuh, apakah gue cek dulu pas buku jatuh ini yang kebuka halaman atau enggak, jangan-jangan ada halaman yang terbuka, mungkin it's a sign, sedang ingin menyampaikan sesuatu. Kadang-kadang kan mediumnya macam-macam kan. Betul. Nah, hal-hal kayak gitu biasanya. Kalau gue juga alhamdulillah, kalau secara fisik belum pernah, amit-amit lah. Tapi kalau secara audio pernah. Terus yang kayak lu bilang tadi, misalkan buku jatuh, kenapa ya? Nah, gue juga pernah kejadian kayak misalkan di rumah gue, subuh gue lagi bikin Lego, diketok pintu kamar gue. Pada saat itu gue berpikir, siapa yang ngetok ya? Oh, mungkin pembokat gue, ART gue itu pada saat itu lagi hujan besar. Mungkin dia mau ngasih tahu sesuatu gitu. Jadi begitu kedengaran banget bunyi, gue langsung lari tuh ke arah pintu kamar kita gitu. Gue buka pintu, nggak ada orang, Kalau ngomongin logika, gue coba berpikir logika dulu nih. Kalau gue lari ke situ sama orang itu jalan, kan gue lari. Kalau misalkan memang ada ART, dia jalan, abis ngetok pintu dia jalan, harusnya kelihatan dong. Langsung. Ini nggak ada nih. Jadi begitu buka pintu, nggak ada siapa-siapa. Tapi begitu pandangan gue ke kanan, nah bocor tuh, atap rumah gue bocor air. Jadi gue langsung yang tadinya berasa takut ya, tapi gue langsung mikir, oh mungkin dia coba ngasih tahu. Makanya nyambung yang lu bilang tadi nih, berpikir logik bahwa siapa tahu dengan buku ini jatuh, kebuka halaman berapa, ada kalimat di situ yang mungkin mau ngebantuin lu untuk beberapa hal ya kan, bisa jadi kayak gitu. Atau mungkin spirit tersebut yang mungkin sedang mau ngasih tahu gue lagi, lo bisa melakukan apa, mungkin ya, trying to communicate intinya kan gitu. Gue soalnya pernah ada satu kejadian, Wen, waktu itu tuh gue pulang kerja zaman gue masih tinggal di apartemen gitu ya. Terus tiba-tiba gue tuh punya pajangan, gue beli di Thailand, kayak lukisan patung kepala Buddha gitu, lukisan kepala Buddha gitu. Terus gue pajang di kamar mandi karena dekorasi kamar mandi gue interiornya tuh agak Bali-Bali gitulah ceritanya, batu-batu apa. Jadi gue pajang di situ. Posisinya salah gue nih. Posisinya gue meletakkan itu di atas closet. Taruh, terus ada tatakan buat taruh lilin-lilin kecil gitulah. One day gue lagi buang air kecil. Wah, kalau itu gue lumayan agak kaget tuh, kayak nih gue antara mau keluar dari apartemen tapi kok gue juga bete gitu ya. Kenapa ngasih taunya keras banget gitu. Itu lukisan terbang, men. Anjrit. Jadi ini beneran wallahi ya, maksudnya ini kejadian beneran nih. Itu lukisan tuh muter terbang ke arah muka gue, pluk gitu dari arah toilet tempat gue buang air kecil, kebalik gitu lukisannya, kayak dibuang gitu loh lukisannya, dibuang. Terus gue kayak sempet agak shock, kaget gitu. Terus gue mikir kayak, gue jadi berantem, maksudnya gue jadinya ngotot gitu. Salah apa emang jadi gitu? Oke. Kenapa harus kayak gini ya? Gitu, jadi ngotot gitu. Abis itu nggak lama kemudian gue baca satu artikel di salah satu kanal berita yang tulisannya adalah Thailand itu sekarang promoting iklan tentang bagaimana lo memperlakukan anything yang menyangkut dengan patungnya agama yang mereka yakini dan segala macam, untuk lo jangan sembarangan. Ini tuh bukan sekedar pajangan. Jadi kalau lo nggak bisa respect, mendingan nggak usah gitu. Jadi don't put it in a, ya salah dong gue. Ya iya lo juga taruhnya di toilet yang bener aja. Gue pindahin, men. Lukisannya gue pindahin ke tempat yang lebih proper gitu ya, di ruang tamu, and nothing happen. Habis itu udah aman-aman aja. Dari pasang si lukisan ini berapa lama jaraknya sampai dia? Paling seminggu kali ya. Itu sih, wah itu gue sampai merinding banget yuk. Itu gue bener-bener kayak
wah ini gua cari masalah nih gitu. Tapi lu hebat sih, masih tenang. Maksudnya masih tenang, nggak manggil orang pinter lah atau kabur lah atau memutuskan pindah lah, atau misalkan kayak wah ini sih parah sih karena bergerak kan. ya. Ya kan, Bergerak. kalau cuma audio terus kayak ya gerak tipis gitu. Mungkin ya udahlah ya. Apa Tapi kali ini kan gitu ya. Ini gerak, ini bukan gerak lagi nih. Gue dilempar rasanya, Wen. Gila, serem banget itu. apa yang nguatin lu apa, Za? Pertama sih mungkin karena gue selalu berpikir bahwa gue tuh nggak pernah bilang gue tidak percaya pada adanya alam lain selain kita. Oke. Karena gue termasuk yang percaya Oke. bahwa ada alam lain di luar Oke. sana, ada energi lain di luar sana, sehingga menurut gue ya mereka hidup dengan alamnya. Entah apa yang dilakukan dan bentuknya juga gue nggak pernah ketemu gitu ya, and I wish not gitu. Jadi tapi gue percaya bahwa alam itu ada, sehingga kalau dia lagi bergesekan dengan kita yang mungkin ada di alam ini, menurut gue there's always a meaning. Nggak mungkin persinggungan itu terjadi tanpa ada maksud. Ya. Itu yang gue percaya, Wen. Jadi kayak misalnya di rumah temen gue tuh suka gini, lo serem banget sih bunga lo. Gue tuh suka suka taruh bunga di rumah. Kalau lagi gue misalnya libur, udah nggak syuting gitu, gue pasti mendecorate rumah dengan vas bunga yang gue isi bunga-bunga. Tapi bunga gue cuma 2 jenis. Satu bunga favorit gue lili, satu lagi sedap malam. Jadi ada wangi-wanginya yang Nah, sedap malam ini yang selalu bikin teman-teman gue tuh parno kalau lagi main ke rumah. Karena merasa bahwa, Res, lo tau gak ada orang bilang katanya ini bunga tuh serving, ngundang, tau gak lo? Loh, buat gue, if they love this flower, it's good. Oke. So mereka berarti suka kan sama bunganya gitu. Ya udah, berarti I'm serving something nice for them. Ya udah, buat gue it's logical aja gitu, ya nggak apa-apa dong. Nggak bisa, serem banget baunya tuh. Emang lo nggak serem ya, takut ke kamar lo sendiri lagi tinggalnya gitu kan? Gue sendiri kan tinggal. Enggak sih, maksudnya gue sih alhamdulillah ya ada kayak TV tiba-tiba nyala sendiri gitu. Gue harus turun, gue matiin kayak yaudah yuk, gue udah ngantuk banget nih, boleh nggak main-main nggak? Oke, balik ke kamar tidur gitu. Oh, emang sering digangguin berarti. Nggak sering, tapi pernah ada Tuh kejadian berapa kali? kayak Hilang gitu. timbul. Hilang timbul gitu. Gitu. Sementara asistenku tuh penakut sekali. Jadi dia tuh, Pak, saya kalau bawa belum pulang tuh, saya nggak berani Pak di ruang tamu. Kenapa? Aduh Pak, serem banget Pak. Kemarin tuh pintu belakang tiba-tiba kebuka, angin kali gitu. Orang nggak ada angin gitu. Jadi dia jadi nyolot gitu kan. Dia takut. Mungkin anak kecilnya lagi minta diajak main. Nah, tapi iya, memang. Jadi ini, yuk, tahu nggak yuk? Dari ada, kalau menurut ada orang. Jadi gue tuh punya satu orang yang bilang gini. Ada yang kalau menurut dia ada yang selalu ngikutin gue. Dulu pernah yang paling ekstrim tuh, jadi ada orang yang tiba-tiba di lokasi, waktu itu kejadian memang di lokasi syuting ya, ada Mondes ibu-ibu gitu, warga asli sana, tiba-tiba nepuk pundak gue, terus dia bilang, Mas cantik banget yang ngikutin, terus bawa macan lagi. Terus gue kayak, this is not funny. Gitu gue kayak, ngikutin apa ya Bu maksudnya? Ya di belakang Mas Reza sering-sering ya Mas dikasih mungkin taruh bunga atau apa atau gini-gini. Oh iya Bu, makasih. Makasih. Udah gue lewat aja gitu. Gue kayak nggak mau berbicara lebih banyak hal lagi. Udah gue kayak langsung ke set udah gitu. Tapi ibu-ibu ini random. Oke. Udah abis itu gue nggak pernah ketemu lagi sama ibu-ibu ini. Oke. At that one time only. Nggak ada lagi tiba-tiba ketemu orang dengan apa namanya, dengan info yang sama. Enggak. Oke. Itu. Oke. Enggak sih. Nah kalau Bunda tadi bilang anak kecil? Iya, anak kecilnya cantik tapi. Oh. Tapi anak kecil. Tapi katanya suka lari-lari memang di rumah. Iya. Iya. Tapi tadi sekelibatan soalnya. Ada ya? Oh. Kan.
kayak gini-gini nih Za. Iya gitu. Terus yuk gitu. Oh kecil. Enggak, tapi ya kalau yang aku lihat ya anak kecil tapi cantik. Tadi sekilas muncul di aku tapi nggak kenapa-napa. Oh, oke. Nggak mencoba Ya mungkin itu yang akhirnya suka iseng di rumah kali ya. Iya. Tapi karena kadang-kadang nggak di atas nggak di bawah, men. Maksudnya? Ya, maksudnya kan gue tidur di lantai di lantai 2. Kamar tuh di lantai 2. Di bawah tuh hanya ruang tamu dan tempat makan aja. Ya kadang-kadang karena gue punya binatang di rumah, itu binatang gue bisa tiba-tiba, gue paling sebel kalau dia udah mulai asik main sendiri. Paling males kalau gue lagi di kamar atau gue di tempat ruangan kerja gue, tiba-tiba bolanya kan dia pakai kalung ya, kerinci. Aduh, gue udah paling, nih main sama siapa lagi nih, aduh, gitu kan. Habis itu gue kena, main sama siapa kamu? Ya, boleh gue ambil ya. I'm working. Sekarang gue lagi kerja nih, lo jangan aneh-aneh deh. Gitu. Kayak gitu-gitu kan. Tapi menurut penglihatan Bunda, si kecil ini yang cantik ini emang udah lama. Emang dari rumah. Oh, dari rumah. Maksudnya memang ada di situ dari aku belum tinggal di situ. Iya. Memang dari dia memang tinggal sebelum Om masuk ke dalam. I see. Oke, soalnya memang aku tinggal di rumah itu udah jadi. Maksudnya ini bukan rumah yang aku bangun gitu, bukan bikin sendiri. Iya, Wen. Oke. Udah rumah jadi. Iya. Tapi nggak apa-apa. Oke. Baik kok. Oke. Cuman kan ya namanya anak kecil gimana sih? Kalau nggak diajak main, Iya kali ya. ngambek. Tapi yuk aku sih tidak bermaksud untuk ngajak main. Bukan berarti mau ngajak main sih. Aduh, Dede. Kalau di rumah kita yang lama tuh ini ya apa Anaknya 2 sama ibunya. Ibu sama anak kecil 2. Bahkan jagain sih kalau kita sih berapa kali memperlihatkan wujud ke orang-orang di rumah kita, entah tamu atau orang yang kerja di rumah kita gitu. Tapi at the end ketika kita misalkan berpikir kayak oke udah ngeganggu deh, kita panggil ustadz gitu untuk coba cari tahu baiknya disingkirkan atau bagaimana gitu. Kita maksudnya mau sharing gitu. Ustadznya malah ngomong kayak gitu ya. Kalau Mas Wendy nggak mau, buat saya aja karena ini baik gitu. Niatnya ngejagain kalian. Karena ada beberapa kejadian kayak let's say misalkan Ayu pernah waktu itu pergi ke mall ya dari pagi ya. Dari pagi, terus jam 9 malam aku denger ada yang ngebisikin kompor di rumah belum mati. Itu posisi Ayu di lagi kasir. Di rumah sakit, lagi di kasir di rumah sakit. Kasir ya? Kasir rumah sakit. Tapi di kasir rumah sakit terus aku kayak, hah belum mati? Emang iya? Terus aku kayak nge-flashback, oh iya bener tadi aku lagi masak sup sebelum berangkat. Jadi aku pulang terus anak-anak aku taruh di mobil dulu, aku turun dari mobil, aku buka pintu, banyak asap. Nah tapi pas aku ke dapur, si kompor masih nyala, terus ada sate di samping kompor ada satenya udah hitam. Tapi pada saat aku angkat pancinya nggak panas. Nggak panas. Udah aku cuma pakai tangan cuma mindahin. Yep. Tapi apinya masih nyala. Masih nyala. Terus aku pergi hujan gede, terus aku kayak bilang sama Mbak, ya harus nyuci ulang nih karena kita lagi jemur. Sampai rumah hujan, tapi baju kita nggak kenapa-napa. Waduh. Tapi kalau kayak gitu ya balik lagi ya. Kalau gue sih ya udah sepakat dengan lo gitu, kita hidup berdampingan selama kita nggak ada niat ganggu apa-apa. Hopefully energi itu juga nyampe ke mereka gitu. Pernah nggak sih Om ngalamin kejadian di lokasi syuting gitu ada yang nggak respect sama tempatnya, terus Om ngelihat sendiri kejadiannya? Aku ngelihat langsung dan aku bantuin Nandu soalnya. Jadi kita syuting ada satu film horor dan memang pas banget syutingnya lagi syuting film horor. Itu tuh
yang jadi di film itu tuh ada ini sekelompok anak muda gitu, ceritanya lagi liburan di villa, lagi mau hangout gitu, mau party segala macam. Udah syuting udah lagi break gitu. Biasalah pada bercanda-bercandaan, gini-gini. Nah, karena dia lagi di make up, ceritanya dia yang keras, di cerita itu memang dia kerasukan ceritanya. Terus dia dengan make up kayak gitu, dia nggak bercandain. Ini kita lagi break ya, kondisinya lagi nggak take gitu. Kita lagi break, terus dia bercandaan kayak bercanda kerasukan gitu. So, aku tuh udah sempet jangan bercanda kayak gitu, udah sempet kayak gitu. Yang lain juga udah sempet ngingetin, udah jangan bercanda kayak gitu loh. Make up-nya lagi kayak gitu lagi, serem jangan aneh-aneh gitu. Nggak lama, persis kita mau dipanggil take, tiba-tiba dia jatuh, blek, udah gelepar sendiri dia. Dia benar-benar ngeraung-ngeraung gitu. Terus ada kayaknya Pak Ustadz waktu itu yang jagain kita juga syuting di lokasi itu. Karena itu lokasinya ada rumah di tengah agak hutan gitu. Terus dibantuin segala macam. Wah, dia kapoknya, kita nandu dia rame-rame karena megangin kaki, karena energinya gede banget. Ya? Aku aja kaget pas megang gini tuh udah kayak, wah, this is so heavy banget. Kayak orang satu tapi kayak mungkin 3 apa 5 gitu yang kita pegangin. Energinya gede banget. Waduh, itu aku udah kayak, udah dibilangin dari tadi jangan bercanda kayak sudah diingatkan. Aku tuh maksudnya itu tadi pas Wendy bilang ya, bukan takut ya, tapi I'm just being respectful aja sih. Udah deh, nggak usah aneh-aneh kalau dari tempat-tempat kayak gini, karena mereka juga, if we can respect them, they might do the same juga gitu. Betul. Itu aja sih. Ya tentu ada yang mungkin memang energinya buruk dan mungkin punya tendensi yang agak evil-ish gitu ya, mungkin aja ada gitu. Cuman selama kita juga jaga-jaga, harusnya sih proteksi kita juga cukup kuat ya. Kalau itu kan ke dunia sebelah kita nih. Sensitivitas lu tuh ke ini juga gak, ke dunia real? Artinya ketika lu ke pertemanan atau melihat orang, apakah area sensitif lu jalan juga, Za? Kadang-kadang atau lu cuma ya udahlah. Gue sebenarnya lebih banyak menahan diri, karena gue juga nggak suka, gue juga nggak mau amplifying apa yang gue rasain. Jadi kadang-kadang kalau ke teman-teman deket gue nutup aja, kayak don't say anything gitu. Kalau udah Reza, lu nggak usah ngomong apa-apa, nggak usah ngomong apa-apa gitu. Sementara gue lagi ngerasa kayak, misalnya ngelihat temen tuh, ini matanya misalnya Ayu di sini tuh, aku lagi kadang-kadang bisa tiba-tiba tuh kesini set, tapi nggak ngeliat apa-apa Ayu. Ya misalnya gue ngeliat lo nih, nah gue akan buang pandangan gue, kenapa ada something yang menarik perhatian gue untuk ngeliatnya ke situ. Terus kadang-kadang temen gue kayak, lo ngeliat apa sih? Enggak. Dah gue gitu. Tapi gue merasa kayak, ini ada apa ya gitu. Kayak mudah-mudahan gak ada apa-apa gitu. Tapi aku gak bisa articulate yuk. Aku gak bisa ngomong, lo coba, gak bisa gitu. Jadi aku cuma nyimpen sendiri aja. Makanya kenapa temennya Om minta Om untuk sini deh, aku bantuin untuk ngebuka. Iya mungkin gitu. Iya. Tapi memang misalkan suatu saat semuanya semakin membuat lu menjadi merasa tertarik, Za. Kemungkinan tawaran dari temen lu bisa terjadi gak? Mahal sampai saat ini sih mungkin belum. Seru ya Wen. Om di rumah di rumah main. Aduh. Atau kalau enggak pada saat asistennya Om lagi digangguin, Om yang bisa ngasih tahu jangan gitu. Kayaknya sih enggak sih. Kayaknya belum sih Wen. Gue belum kepikiran ke arah situ sama sekali. Karena beneran deh, kayak gitu malah gak apa-apa. Tapi gue gak berani nonton film horor di rumah. Lucu kan? Maksudnya aneh. Kok Gue bisa? gak berani gue Wen. Hah? I will not. Jadi gini, gue gak mau ada tayangan yang membuat gue berpikir lebih keras, karena gue tahu energi yang ada di rumah. Jadi gue gak mau ada sesuatu yang memancing gue untuk berpikir kemana-mana. Makanya gue gak akan pernah, dan sampai sekarang gak mau, gue lihat iklan aja nih, misalnya lo lagi ganti channel, terus
tiba-tiba ada iklan film apa gitu yang horor, itu gue cepet-cepet langsung ganti itu. Kalau nggak gue mute langsung. Pokoknya gue langsung mute, gue langsung balikin muka. Pokoknya iklan udah ganti baru gue nonton. Gue nggak mau, gue nggak pernah nonton film horor apapun di rumah gue sendiri. Kalau sendiri, kalau lagi ada teman-teman kita mau nonton bareng gitu nggak apa-apa. Tapi I will not watching it by myself. Karena itu tadi, lu nggak mau memenuhi semua. Karena pikiran gue langsung kemana-mana. Aduh nggak mau deh. Gue nggak mau tidur dengan pikiran-pikiran yang ini. Gue dari tadi ngerasain di atas lemari itu tuh kayaknya lagi ada yang merhatiin. Dah enggak deh gitu. Itu sering banget gue rasain di beberapa lah tempat gitu. Ketika gue kayak di rumah gitu, gue tiba-tiba lagi tidur, terus gue misalnya bangun atau apa, atau di ruang di hotel. Gue bangun, terus gue tiba-tiba duduk cuman gini doang, ngeliatin satu titik aja. Abis itu gue akhirnya ngomong sendiri, saya mau istirahat, saya capek banget, boleh ya jangan ganggu dan jangan apa, saya cuma mau istirahat di sini. Oke, gue bawa tidur lagi. Terus gue berdoa aja udah gitu. Karena itu ada yang attract. Emang kadang-kadang kayak gitu gue juga nggak tahu ya, kayak gitu-gitu tuh kayak narik gitu loh. Kayak narik minta dilihat gitu. Kayak gak ada yang diliatin sih Wen. Maksudnya gak ada sosoknya, gak ada apa. Tapi gak tahu kenapa Pak, pandangan gue ke satu titik itu. Karena omnya wangi. Wah, ya kan? Apa nih maksudnya yuk? Waduh. Jadi kan biasanya kalau orang yang wangi tuh ya, kadang-kadang jadi makhluk-makhluk sekitarnya bisa datang gitu loh, bisa mau ngasih lihat bahwa gue ada ini nih, coba lihat gue ini gitu. Wangi ini maksudnya dalam deskripsi gimana nih yuk? Coba dielaborate deh. Wangi itu kayak apa ya? Kayak bukan wangi as in perfume. Bukan gitu kan? Itu lebih menakutkan lagi. Ya karena Ayu juga kan jatuhnya wangi. Dia mah wangi banget malah. Dia mah wangi banget malah. Pernah dan ya terlalu wangi kalau dia tuh. Makanya kalau beneran terlalu wangi, apalagi gue ngerasain itu dari zaman pacaran sama dia. Gue harus tahu bahwa dia punya kemampuan, punya sixth sense kayak gini juga. Terus kayak jalan ke mall, jalan ke tempat rame, jalan tempat yang harusnya romantis, kalau tatapan mata dia udah mulai aneh tuh, gue bilang harusnya romantis jadi nggak romantis nih. Terus kayak misalkan ada satu waktu misalkan nih kita lagi nongkrong berdua, terus teman kita datang, terus dia dengan santai bilang, wih, misalkan yang datang lo, wih rame nih Za. Karena yang Ayu lihat di belakang lu rame. Terus gak lama setelah itu ngobrol ada tuh ya pasti berinteraksi sama Ayu. Cuma kalau Ayu kan mungkin karena dia orangnya seneng buka ya, bukan nantangin tapi kayak Ayu gitu, mau deh ngerasain gitu. Dia tuh suka begitu. Kalau lu kan kayak ya udah gua nggak mau. Masih nolak. Betul. Aku tuh masih nolak yuk. Tapi lu nya wangi, lu nya tuh ya gimana sih orang wangi disenengin? Iya, aku masih nolak. Itu aku tadi lagi mikir kata apa yang tepat ya. Aku masih nolak. Nggak mau gitu maksudnya. Gue kerja nanti aja. Ya, jadi boleh nanti aja nggak? Ya, boleh nggak sekarang nggak nih, guys? Tolong banget nih, guys. Apa sih yang bikin lo ada penolakan, Ja? Dengan lo kan bisa dibilang berani lah gitu, tapi lo santai sensitif, gitu. Sensitif iya. Kayaknya salah satunya karena gue tahu gue tuh sangat bisa menikmati kesendirian gue, Wen. Gue seneng bisa pergi ke sebuah tempat sendiri, baik itu untuk nulis atau untuk sekedar baca atau untuk sekedar me time gitu, biasa aja. Dan gue nggak apa-apa, karena rasa yang gue punya itu nggak sepenuhnya kayak sendiri aja udah gitu, nggak. Jadi kalau gue nurture itu terus menerus dan gue terima semuanya, wah,
capek banget men. Maksudnya lo bakalan kayak dalam kesendirian lo kan lebih potensial untuk lo nggak punya distraksi. Distraksi satu-satunya adalah apa yang ada di alam sekitar lo. Nah, gue nggak mau mengarah ke sana gitu. Gue sering sekali sendiri soalnya, sendirian gitu. Gue kayak nggak deh. Di kesendiriannya juga maksudnya nggak mau ngebuka ruang juga ke arah situ kan. Karena takutnya kan energinya habis. Iya, takutnya energinya habis. Banget, pasti banget. Sementara ya aku kan juga bekerja berdasarkan energi ya. Maksudnya syuting tuh kan it's energy gitu. Kita syuting kayak Wendy gitu kan, tuh kan semua energi. Betul. Tuh. Wah, kalau harus draining dengan hal-hal yang semacam itu, takutnya performanya juga jadi nggak maksimal di lokasi atau apa di set gitu-gitu. Itu aja sih, Ban. Gua aja ya, jujur ya, bikin konten podcast ini lumayan loh, Zak. Draining ya. Drainingnya lumayan. Dan itu belum lama gue sampein gue aja nggak bisa ngobrol, nggak bisa ngelihat situasi kayak gini lama-lama draining gitu, apalagi orang-orang yang bisa ngelihat. Karena kalau bisa ngelihat kan ya interaksinya beda. Nah, sementara nih kita ngomongin film terbaru lu, Susana Santet, Dosa di Atas Dosa. Izinkan ya saya belajar ilmu nih, agar saya bisa membalas orang-orang yang sudah menzolimi keluarga saya. Kau berpikir apa, Susana? Mereka sudah terlalu gila berpikir bahwa kamu menyantet mereka. Penindasan menuntut pemberontakan. Kalau di situ aku yang akan jadi korbannya, biarlah. Kenapa lo mengiyakan untuk ikutan di project ini? Oke, jadi ini salah satu project universe-nya Susana dari Soraya Film yang dari antara dua pendahulunya, ini yang Susananya tidak bertransformasi menjadi hantu. Jadi itu justru membuat gue tertarik karena di film ini dia lagi berbicara mengenai relasi kekuasaan. Jadi ada seseorang yang berkuasa menindas yang lemah, berbuat tidak adil, menjadi pemimpin yang tidak adil, lalu kemudian di sekitarnya menderita, dan Susana itu adalah salah satu yang mengalami penderitaan yang sangat dalam sehingga dia membalaskan dendamnya. Kira-kira premisnya begitu. Jadi dari konstruksi ceritanya kok, wah, IP Susana ada yang begini. Jadi ini Susana jadi apa, Pak? Dia jadi dukun. Dia jadi dukun santet. Gitu. Jadi dia mempelajari ilmu itu, kemudian dia mencoba untuk mempelajari secara dalam sehingga dia masterful untuk bisa menggunakan ilmu itu untuk tujuan-tujuan yang ingin dia capai gitu. Jadi secara film tuh kayak menarik sekali ini ceritanya gitu. That's why pertama itu adalah yang membuat gue tertarik, karena dua film sebelumnya sebenarnya udah sempat ditawarin, tapi secara schedule juga nggak memungkinkan. Jadi gue memang nggak terlibat di dua sebelumnya. Nah, baru yang sekarang nih bisa. Dan kebetulan cerita tentang relasi kekuasaan ini kok kayaknya menarik sekali ya. Seperti punya, ya gue nggak mau menggiring ini menjadi sesuatu yang apakah ini bisa dianggap relevan atau related. Tapi rasanya kalau kita ngomongin relasi kekuasaan yang seperti itu kan macam-macam bentuknya. Karena ini kan profesinya misalnya kayak peran yang diperankan oleh Om Cliff Sanggra, itu peran yang sangat ikonik gitu. Sebelumnya tuh Om Cliff kan selalu jadi hero-nya, selalu jadi pasangannya Bunda Susana almarhum gitu ya, menjadi pasangannya. Terus kemudian sekarang tiba-tiba tuh jadi anti-hero. Jadi ngelihat beliau juga kayak wah gila keren banget. Datang ke set aja tuh auranya udah beda. Wah beda banget gitu. Itu sih. Lu di situ berperan sebagai Pramuja. Nah, Pramuja ini itu kalau dulu ya Om Cliff. Gitu, akan punya relasi dengan Susana, akan punya interaksi dengan Susana, akan menjalin hubungan sesuatu dengan Susana. Tapi juga yang gue suka dari karakter Pramuja, dia sebenarnya adalah karakter yang mewakili orang-orang yang kemudian ingin bersuara tapi nggak berani. Nah, Pramuja lah yang kemudian mendorong spirit untuk kalian sadar nggak sih sesuatu yang nggak adil tuh harus dilawan. Ketidakadilan itu harus disuarakan dan dilawan. Nah, Pramuja lah yang berperan di dalam situ gitu. Berapa lama, Zak, proses syutingnya? Syutingnya 38 hari. Ada kesulitan nggak? Teknis aja, karena aku harus
ada adegan di sungai, terus kita ternyata nggak cheating, ambil underwaternya di sungai itu dengan arus yang cukup deras, badan udah sempet pakai tali, nggak pakai tali nyangkut, dan segala macam di dalam air, udah teknisnya ribet banget gitu. Jadi gue akhirnya memutuskan udah kita nggak usah pakai tali-tali ini karena at the end of the day juga gue jadi malah panik kalau tiba-tiba talinya nyangkut, gue nggak bisa nafas, repot, nggak bisa ke atas, segala macam. Ya mungkin teknis-teknis aja sih. Nggak ada yang terlalu berarti sebenarnya problem-problemnya karena persiapannya cukup matang. Cuma memang lokasinya full di Pangandaran, full di Pangandaran, dan ada beberapa titik yang karena kita mesti jalan menelusuri hutan dulu terus sampai ketemu titik sungai itu, ya itu yang lumayan PR, bawa alat segala macamnya kan lama ya. Jadi prepsnya lama dan kelar syutingnya juga kita buru-buru, jangan sampai udah keburu gelap karena nggak ada penerangan yang gitu-gitu. Jadi ya lumayan sih. Ya ini bisa dibilang film horor kan? Bisa dibilang film horor tetap. Tapi selama proses syutingnya ada kejadian-kejadian? Surprisingly nggak ada. Oh oke. Surprisingly nggak ada. Gitu, maksudnya nggak ada kejadian yang gimana gitu, nggak ada sih. Oh sorry, cuma ada satu lokasi yang satu anak makeup ini kesurupan. Jadi kita syutingnya itu ceritanya ya, setnya itu set rumahnya Susana. Oke. Di set rumah Susana ini itu ada satu kaca cukup besar gitu ya, kayak kaca ruang tamu lah gitu. Dan ada 2 kamar yang bersisian. Ini kamar Susana, ini kamar kosong ceritanya. Tapi ini set ya. Tiba-tiba makeup artist ini habis touch up Luna gitu segala macam. Terus kita lagi mau siap-siap, itu adegannya bareng sama gue juga, lagi siap-siap mau adegan segala macam. Jadi dia standby aja di pojokan yang nggak kelihatan kamera. Sayangnya dia melihat ke arah kamar itu dan dia tiba-tiba merasa bahwa melihat sesuatu yang sangat amat jelas, gitu ya. Yang wujudnya itu seperti Susana gitu. Jadi dia kayak abis itu dia nggak lama oleng temennya sebelah udah mulai kayak udah gitu udah ngasih kode. Kita belum action. Abis kita action udah cut selesai, gubrak bruk udah kesurupan. Terus satu-satunya makeup artist. Berapa lama ngehandle? Masih cepet sih, mungkin sejam setengah. Lumayan juga itu. Lumayan itu 1 jam setengah. Iya, tapi dibawa ya, dibawa ke base camp lain gitu, karena kita harus tetap syuting kan. Dibawa ke base camp bisa handle sama ada orang yang bisa handle. Ada ritual-ritual khusus nggak sih sebelum persyutingan ini dimulai, Om? Selain doa, aku nggak tahu dengan Luna ya. Oke. Tapi kalau di aku sih biasanya kita doa bersama, terus kita ya jaga sikap masing-masing aja, terutama kalau adegan-adegannya kayak kuburan atau apa gitu ya, kita karena ini kita syutingnya tuh kuburan yang di tengah-tengah hutan. At first aku pikir ini setting kan, jadi aku selalu make sure dulu ini setting apa ini kuburan beneran gitu. Ini kita sebagian setting tapi yang sebelah situ kuburan. Ini kuburannya beneran di tengah hutan nih. Iya, itu kita ada orangnya tadi ngingetin Mas itu kuburannya kuburan beneran yang itu. Oh jadi kanan kiri ini sebagian set tapi yang itu beneran, Oh ya terima kasih. Oke berarti ini kuburan ya. Gitu. Oke, yaudah. Gitu. Itu aja sih. Kan bisa dibilang ini remake kan? Remake? Iya remake kan dari film-film Susana sebelumnya gitu. Terinspirasi dari judul-judul sebelumnya. Komparasi udah pasti ada dong sama hasil karya sebelumnya gitu. Gimana lo ngehandle itu? Ya sebenarnya beban yang paling besar tuh adanya mungkin di Luna ya. Karena Luna yang menjadi Susana, tapi karena menurut gue pribadi sih dengan 2 kesuksesan film ini sebelumnya, transformasinya Luna dan kerja keras dia buat karakter ini luar biasa sih, sampai cara ngomongnya, makeup tentu luar biasa, kita hasil kerja makeup artist timnya tuh luar biasa, tapi suaranya, cara dia mendialogkan itu kan almarhum Susana tuh sangat khas gitu ya, itu juga bisa
bisa di deliver dengan sangat baik oleh Luna in terms of performance gitu. Jadi kayaknya luar biasa sih menurut aku sih. Yang ketiga ini lebih kepada visual yang memang ini nggak, film kayak gini waktu aku sempat preview ini harus nonton di bioskop. Ini kalau nontonnya nggak di bioskop agak pengalaman menontonnya pasti beda karena sound design-nya luar biasa, cinematic experience-nya juga mereka menawarkan sesuatu yang lebih grande. Memang itu Pak Sunil dari awal udah bilang saya mau bikin ini lebih massive gitu. Makanya komposisi cast-nya banyak banget. Banyak sekali. Luna of course, Luna, Om Cliff Sanggra, terus ada Jenar Maesa Ayu, kemudian ada Adi Bing Slamet, terus ada few other cast lah, member yang cukup banyak gitu. NC Bagus. Terus ada beberapa lagi lainnya gitu. Jadi memang komposisi castnya lumayan sangat banyak gitu dan masif banget. Susana Santet ini Om tayangnya kapan? 18 Maret pas Lebaran 2026. Lebaran seru tuh, lagi rame-rame. Lagi rame-rame. Nonton. Habis ini udah ada yang mungkin dapat apa namanya? amplop gitu ya. Nonton bareng teman-teman iya bener. seru. Betul. Tapi mendingan nontonnya sendiri atau rame-rame? Rame-rame. Serunya Iya rame-rame. dong, iya. Kalau nonton film horor gitu ya, emang paling seneng tuh komunal sih. Iya betul. Karena kaget-kagetnya ngelihat temen kaget kita bisa ngakak gitu kan. Lihat temennya wah gitu atau apa. Paling seru emang pengalaman yang komunal sih. Berarti salah satu misalkan nih lu main film horor, let's say misalkan film ini. Menurut lu salah satu keberhasilan lu memerankan peran lu di film ini apa? Menurut lu aja gitu. Ketika apa? Ketika apa? Ketika apa ya? Bukan di permainan lu ya, tapi ketika misalkan lu mendapatkan respon apa dari orang? Kayaknya ketika jumlah penontonnya bagus. Itu itu yang paling membahagiakan, nggak hanya buat gue tapi buat seluruh stakeholder film ini gitu. Oke. Bener. Tapi kalau ngomongin jumlah film bagus, kan pertanyaan gue gini. Kenapa film horor selalu punya tempat di hati penonton Indonesia? Pertama secara kultur kita dekat, Oke. gitu ya. Kita banyak dari kecil kita sering tumbuh dalam lingkungan di mana kayak jangan jalan lewat situ ya, atau ayo maghrib pulang nanti di ini atau apa gitu. Hal-hal seperti itu tuh psychologically udah masuk di kita sejak kita kecil gitu, dan ini mungkin cukup rata gitu. Kemudian dongeng-dongeng masa kecil, folklore gitu kan kita udah banyak dengar. Jadi hal-hal yang erat kaitannya dengan mysticism tuh emang udah part of our kayak itu sudah menjadi bagian dari tumbuh kembangnya kita sebagai anak-anak, terutama mungkin generasi if I can say generasi kita gitu ya. Itu yang membuat kenapa mungkin punya tempat khusus di hati penonton film Indonesia. Kedua, film horor itu adalah jenis film yang paling asik atau punya keseruan tersendiri ditonton rame-rame. Makanya mungkin penontonnya banyak rata-rata nih. Gitu. Bener lagi. Nonton film horor yang pacaran berduaan nonton horor punya alasan buat pegang tangan misalnya gitu. Di bioskop gitu lagi ngedate misalnya, atau yang rame-rame sama temennya jadi punya cerita seru. Setelahnya lo tadi kagetin banget ya yang bagian ini ya, bagian ini. Ya memang begitu. Gitu. Oke, sekarang buat penonton menjelma, lu ajak lagi dong mereka buat nonton Susana Santet. Buat teman-teman semua penonton menjelma, jangan lupa saksikan film Susana Santet Dosa di Atas Dosa tanggal 18 Maret Lebaran 2026 di bioskop. Selamat menikmati film Susana Santet Dosa di Atas Dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Reza. Thank you so much. Terima kasih banyak. Thank you Ayu.